Hai, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami dari Yayasan Aurika Surabaya. Seperti biasa, untuk memperingati Hari Pendengaran kita kali ini, kita akan live selama 1 bulan. Nah, live Instagram bersama Yayasan Aurika ini dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2023 gitu ya. Ngutips ini 1 bulan live Instagram bekerja sama dengan Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova Middle Indonesia, Cochlear, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, UPTD ABK Sidoarjo. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Kakak Syafa Husnul Khotimah, Esket Sarjana Kedokteran Magister Manajemen gitu ya. Nah, siapakah Kakak Syafa ini? Kakak Syafa ini adalah anak pengguna teknologi pendengaran yang oke, Kakak Syafa sudah join sebentar. Oke, saya undang Kakak Syafa dulu ya. Oke, hai, selamat pagi Kakak Syafa. Halo. Oke, nah hari ini kita akan berbincang dengan Kakak Syafa. Kakak Syafa ini adalah anak pengguna teknologi pendengaran gitu ya, karena materi kita hari ini adalah materi kita kali ini adalah anak yang Syafa Journey as Hearing Aid User, gitu. Jadi tema kita hari ini Kakak Syafa Journey as Hearing Aid User. Jadi sebagai pengguna teknologi pendengaran, bagaimanakah perjalanan Kakak Syafa untuk berkuliah gitu ya, mengambil S2 dan juga apa saja hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita lebih bisa dalam membersamai anak-anak kita begitu. Nah, selamat pagi Kakak Syafa. Halo, assalamualaikum. Terima kasih Kakak sudah mengundang Kakak Syafa untuk mengisi acara berlangsung hari ini ya. Semoga dalam acara ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, baik. Langsung saja kita ngobrolnya ya Kakak Syafa. Nah, Kakak Syafa ini memakai ABD sejak usia berapa, Kakak Syafa? Saya boleh ya menceritakan dari awal dulu ya. Boleh, silahkan Kakak Syafa. Jadi untuk pertama kali terdeteksi gangguan pendengaran itu sebenarnya usia 2 tahun. Tetapi waktu itu dokter hanya menjalankan untuk tes ulang, nanti tahun kedepannya. Tapi saya ya mungkin ya orang tua juga sibuk ya dengan hadirnya adik baru juga. Jadi ketika mendekati usia 4 tahun itu baru kita tes ulang. Hasilnya ternyata lebih berat dari sebelumnya. Itu di atas 100 desibel di kedua telinga. Dan hasil kedua itu sebelah kanan itu tidak terdeteksi, sebelah kiri 110 desibel. Dan itu akhirnya baru menggunakan alat bantu dengar. Ya, ketika mendekati usia 4 tahun itu menggunakan alat bantu dengar dan terapi bicara. Oke, baik. Nah, Kakak Syafa ini kan S1-nya gitu ya Kak ya, S1-nya kuliah di kedokteran gitu ya. Nah, pasti
kalau kita dengar kedokteran aja pasti susah gitu ya Kak ya. Apalagi untuk yang memang memakai teknologi pendengaran gitu ya. Perlu adaptasi, perlu ini. Nah, tantangannya apa sih Kak pada saat kuliah kedokteran ini? Bisa diceritakan? Kalau untuk tantangannya sih ya pasti banyak ya. Mm-mm. Jangankan yang lain juga ya, seperti teman-teman yang pendengarannya normal itu juga berat gitu ya. Kalau kuliah di kedokteran itu. Nah, untuk terutama yang di bagian apa seperti saya ya kondisi seperti ini menggunakan alat bantu dengar ya tantangannya yang pastinya apa untuk pendengarannya ya gitu. Dan itu juga alhamdulillah bisa berhasil melewati selama kuliah kedokteran. Tapi kalau untuk masalah stetoskop kayak kita alhamdulillah sudah ada untuk pengguna alat bantu dengar, sudah ada stetoskop khusus untuk pengguna alat bantu dengar. Kalau pada saat kuliah S1 gitu ya, Kak Safa ini lulusan S1 sarjana kedokteran gitu ya Kak ya. Jadi Kak Safa ini lulusan S1 sarjana kedokteran, kuliahnya di Universitas Muhammadiyah ya, Palembang ya Kak Safa ya. Ya, wow luar biasa gitu ya. Kalau pada saat perkuliahan gitu Kak, tantangannya apa Kak? Karena kan itu ribut gitu ya tempatnya gitu ya, pasti lebih 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 susah untuk kita mendengar gitu ya. Tantangannya apa Kak? Kalau pada saat di kelas gitu. Ya maaf tadi pertanyaannya apa Bu? Maaf bisa mengulang pertanyaannya? Oke. Oke. Jadi kan Kak Safa ini lulusan kedokteran S2 gitu ya. Lulusan kedokterannya gitu ya. Nah, bagaimana tantangannya Kak Safa pada saat kuliah S1 gitu ya. Selain susah gitu ya, selain susah pada saat S1 kedokteran itu Kak Safa pada saat perkuliahan bagaimana Kak? Tantangan apa ya? Ya sebenarnya ya itu gimana ya belajarnya harus lebih ekstra aja gitu ya. Tapi kalau selama perkuliahan kemudian kilabnya praktikumnya alhamdulillah semua lancar itu ya yang itu pasti ada solusinya ya. Jadi ya kita harus belajarnya lebih ekstra gitu ya, lebih banyak gitu. Kemudian saya juga lebih banyak bertanya sama teman-teman gitu. Itu juga punya kelompok diskusi untuk belajar bersama teman-teman gitu. Oke, nah kan Kak Safa setelah itu setelah lulus dari sarjana kedokteran gitu kan dengan gelar S gitu ya sarjana kedokteran, Kak Safa ini kuliah S2 ya Kak ya. Ya, alhamdulillah sudah. Nah lulusan kuliah S2 dengan Rumah sakit. jurusan iya, Magister Manajemen Rumah Sakit gitu ya. Nah, kalau lu S2 ini kan pasti lebih susah lagi gitu ya, kayak dari S1 jadi kedokteran sekarang terus melanjutkan kuliah S2 gitu. Kalau apa suka dukanya kuliah S2 itu apa, Kak? Apa ya? Sebenarnya kalau S2 itu waktu belajar maksudnya gimana ya waktu penyampaian materi S2 itu sebenarnya nggak begitu banyak ya. Tapi karena saya juga merasa awam itu karena sebelumnya itu basicnya kedokteran ya yang kemudian S2-nya juga apa manajemen gitu ya yang saya tidak tahu sama sekali yang namanya manajemen jadi harus belajar dari awal gitu ya. Dan kalau selama perkuliahan itu sebenarnya lebih banyak apa ya diskusi gitu ya dengan dosen dan teman-teman kuliah gitu. Kebetulan teman-teman yang satu ruangan kuliah teman-teman kuliah itu juga udah pada senior semua gitu ya. Direktur ya terutama sih banyaknya si dokter kemudian ada yang udah
di direktur gitu kan, udah manajer segala macam gitu. Jadi situ saya lebih banyak belajar gitu dari mereka bahwa ya saya memang nggak punya pengalaman gitu. Jadi saya ambil positifnya untuk bisa mengambil belajar dari mereka gitu ya, dengan cara yang bercerita gitu kan, mereka bisa bercerita dengan pengalaman gitu, kemudian sesuai nggak dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Jadi ya itu kita lebih banyak diskusi, lebih banyak untuk berbicara dan mendengarkan. Di situ kalau menurut saya sih ya tantangannya kita harus lebih ekstra ya untuk fokus mendengarkan gitu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang sudah canggih ya, teknologi pendengaran, walaupun alat bantu dengar sekalipun bisa lebih memfokuskan pada suara percakapan. Sekarang lebih canggih gitu ya, lebih jernih gitu mendengarkan suara percakapan yang lebih bagus gitu. Dibanding saya waktu kedokteran itu masih belum menggunakan teknologi yang lebih canggih. Oke, berarti lebih banyak. Ya, kalau menurut tantangannya sih sebenarnya lebih berat di waktu kedokteran gitu. Oh, oke. Jadi lebih berat pada saat kuliah kedokteran ya Kak Safa ya. Oke. Nah, Kak Safa ini flashback ya dari mulai Kak Safa memakai ABD, Kak Safa sekolah gitu ya, sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ini ceritanya agak melo-melo sedikit nih Kak. Kak Safa pernah dibully nggak Kak pada saat pada Sekolah itu sekolah kuliah? nah pasti ya, terutama SD. SD itu itu sering dibully gitu ya. Dibuliannya itu juga jelas gitu, di depan saya gerombolan anak-anak laki-laki gitu ya. Terus juga menyebut sih sofa si kuping robot gitu. Nah, kalau awal-awalnya memang ya pasti sakit gitu. Tapi saya nggak pernah cerita sama orang tua karena saya cuman ya selama ini di sekolah juga masih punya teman dekat gitu ya, bukan nggak sendirian gitu kan. Lalu ini juga saya juga memikirkan kata-kata mereka, sofa si kuping robot gitu. Kalau seandainya saya nggak pakai alat bantu dengar, mikirnya gini, gimana saya mau sekolah gitu. Jadi ya udah terima aja gitu. Saya nggak pernah nggak pernah membalas ledakan mereka, cuman ya udah ya aja, udah biasa mereka di depan saya gitu, dengan kata-kata bulian seperti itu, udah dibagai makanan istilahnya gitu ya. Jadi ya itu juga ya, terutama untuk para orang tua ya, jangan takut dibully, itu pasti ada bulian. Teman saya yang pinter aja itu dibully gitu. Dan adik juga pernah dibully gitu, padahal kan mereka pendengarannya normal. Jadi dan juga kita harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita juga nggak boleh membuli atau mengejek orang, karena itu sama aja mengejek ciptaan Allah. Ya, gitu. Oke. Jadi ini ya luar biasa ya pengalamannya Kak Safa ini ya. Pasti sangat sulit ya pada saat itu untuk karena kita juga ingin berteman gitu ya Kak ya, berteman, mempunyai teman, tapi teman di lingkungan ini ya. Jadi jalannya memang caranya ya kita sampaikan bahwa kondisi kita memang seperti ini, kita butuh dibantu dengan cara lebih banyak ngomong gitu ya Kak Safa, lebih banyak kita berkomunikasi gitu. Oke. Nah, Kak Safa ini sekarang kegiatannya apa Kak? Untuk sekarang kegiatannya? Ya, karena kalau saya sih ya
masih asisten dosen ya, yang sesuai dengan yang lulusan manajemen rumah sakit, asisten dosen di salah satu politeknik swasta di Bandung. Gitu. Untuk saat ini ya saya masih aktif juga mencari kerja gitu. Gitu. Mohon doanya aja. Ya, pasti keren, keren luar biasa Kak Safa. Nah, Kak Safa ini kan juga masuk kedokteran itu juga tidak mudah gitu ya. S2 itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, Kak Safa, kita kan bagaimana sih Kak mengembangkan potensi Kak Safa ini ya, terutama potensinya Kak Safa. Kalau dari segi akademik luar biasa kan, sekolah kedokteran S1 dan manajemen rumah sakit S2 itu pasti susah. Nah, bagaimana mengembangkan potensi akademik ya dan non akademiknya Kak Safa ini? Bisa diceritakan Kak? Kalau untuk ini ya, yang mengetahui potensi akademik dan non akademik itu tentunya dari ibu ya, dari orang tua ya, yang sangat-sangat tahu gitu ya kebutuhan anaknya, potensi kemampuannya gitu ya. Nah, saya waktu SD ini untuk non akademiknya itu memang saya lebih suka berenang, berenang. Jadi juga di Leskam berenang dan waktu itu juga sempat mau dimasukkan oleh guru les renang untuk masuk klub renang gitu ya. Jadi yang biar bisa diikutkan untuk lomba-lomba. Tapi ibu saya tidak tidak mengizinkan gitu karena ibu saya menginginkan lebih fokus untuk ke akademik. Karena di saat itu SD itu juga saya masih bicaranya juga belum lancar, kemudian kosakatanya belum begitu banyak, gitu. Jadi harus mengejar di situnya dulu akademiknya, dan di situ juga ibu saya menemukan saya lebih suka matematika, pelajaran matematika. Di situ ibu saya waktu itu dekat rumah, kebetulan ada sempoa kan. Ibu saya menawarkan kata ada kursus sempoa gitu. Mau nggak gitu kan, mau jadi coba aja gitu kan. Alhamdulillah ikut sempoa sampai lulus juga gitu, sampai tamat. Jadi ya itu kuncinya tuh konsisten, disiplin gitu. Jadi kalau mau mengikuti sesuatu juga harus sampai selesai gitu. Begitu juga renang itu juga masih tetap lanjut gitu kan, walaupun nggak ikut klub renang gitu, jadi hanya sebagai hobi aja gitu ya. Nggak harus melulu dengan belajar terus gitu kan. Kita selingi renang seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Dan juga dari dari situ saya ya kumon sempoa gitu kan, sempoa juga diikutkan lomba-lomba. Alhamdulillah sering juara, dapat piala segala macam, dan juga ketika saya mengalami sebenarnya bukan ada kesusahan atau apa gitu ya, ibu saya juga akan mengikutkan saya untuk les mengaji, kemudian les bahasa Inggris. Walaupun waktu di sekolah itu belum ada pelajaran sekolah, belum ada bahasa Inggris, waktu itu masih kelas 3 gitu. Saya udah diikutkan dari kelas 2 gitu. Karena itu persiapan nanti kelas 3 gitu. Jadi sudah siap untuk les bahasa Inggris. Tapi ya nggak begitu minat mungkin ya gitu ya. Jadi ya saya lebih menyukai matematika. Kemudian SMP juga diikutkan kumon matematika. Alhamdulillah juga sampai kompleter, sampai selesai juga. Dan juga sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti olimpiade matematika SMP SMA. Jadi ya kalau yang lebih tahu bagaimana cara menemukan potensi itu ya harusnya ibu saya ya yang lebih bisa menceritakan. Tapi kalau saya sendiri
Jadi sih ya kuncinya di situ ya, disiplin, konsisten, disiplin. Begitu juga bukan dari sisi akademisnya itu, tapi juga sudah diterapkan dari terapi. Betul, saya dulu kan Oh. terapi bicara kan, hanya ada terapi bicara, belum ada yang namanya EPT gitu ya. Sekarang kan udah lebih bagus gitu. Itu terapi bicara juga sangat disiplin sama ibu saya. Jadi terapi nggak hanya dilakukan di rumah, nggak hanya dilakukan di saat terapi, tapi juga dilakukan di rumah. Dan di rumah itu benar-benar itu ibu saya tuh cerewet sekali, super duper cerewet gitu, udah cerewet terus menyembunyikan suara apapun gitu supaya saya bisa membedakan suara apa itu. Jadi situ disiplin. Mm-mm. Ya. Oke, Kak Safa, tadi kan Kak Safa bilang belajar matematika ya. Matematika kan susah ya, sulit, Iya, itu sulit. sebelum sebelum ya di saat terapi itu ya, di saat saya sudah menjalani terapi itu, ibu juga sambil mengajarkan matematika Hmm. itu dan belajar berhitung, tapi bukan bermain bukan belajar matematika itu bukan yang diam duduk di meja kemudian pakai alat tulis pakai buku dan pensil, enggak, tapi sambil bermain itu. Yuk kita naik sepeda, kalau sudah keliling satu-satu, nanti ditulis di papan satu, nanti keliling lagi dua, seperti itu. Jadi ya ibu saya tuh selalu mengajarkan saya itu, uniknya itu, kreatifnya itu, ya, alhamdulillah jadi membuat saya senang gitu. Wow, luar biasa ya. Ibunya Kakak Syafa ini luar biasa gitu ya. Eh, Padahal kita tahu bahwa matematika itu sulit dan susah. Saya nih, itu belajar matematika, aduh, jangan deh, lihat angkanya aja sudah pusing. Jadi luar biasa. Tapi Kakak Safa ini orangnya semangat gitu ya, maksudnya bersemangat gitu ya. Wah, tentunya itu tertular dari ibu saya sendiri gitu ya. Gitu, dan juga dukungan keluarga tentunya. Dukungan keluarga, karena kan orang-orang yang paling terdekat itu sangat-sangat mendukung saya sampai saat ini. Dan juga kalau dulu di saat saya masih belajar gitu ya untuk berbicara dan mendengar, tetangga pun juga dilibatkan. Ya, karena kan suka main sore tuh kan sama tetangga gitu. Jadi kalau mau main sama tetangga, ketika kakak Safa sudah pakai alat bantu dengar ya, yang pertama itu sulitnya itu alat bantu dengar, untuk pakainya aja susah gitu ya. Untuk ini, jadi kalau mau main udah suguhin alat bantu dengar harus pakai, kalau nggak boleh keluar, dan tetangga juga nggak mau main gitu. Jadi ya itu harus ini pakai, ketika sudah dipakaikan harus bicara, dan tetangga juga harus ini harus bicara juga gitu, dan Safa harus meniru gitu. Juga ada yang membantu saya juga, adik saya. Saya punya adik yang beda 3 tahun, tapi adik saya juga mampu gitu menjadi asisten saya gitu, mau mengulang ya seperti apa yang dilakukan oleh ibu gitu kan. Jadi gitu. Wow, luar biasa ya Kakak Safa. Bu Iva aja matematika itu, aduh, sudah menyerah sudah. Matematika Bu Iva menyerah karena susah. Coba Kakak Safa, bagaimana supaya Kakak Safa ini dulu misalnya kuliah kedokteran sulit kan, S2 juga sulit. Bagaimana membuat Kakak Safa itu tetap semangat belajar gitu, bagaimana Kakak Safa? Membuat Kakak Safa semangat belajar.
Gimana ya? Ya kalau saya dulu semangat belajar itu ingin menjadi orang yang pintar gitu. Gitu kan. Kalau dulu ya waktu saya kecil sini apa dan juga waktu saya masih kecil itu saya sering dibawa sama uak saya apa bekerja dengan dia di bank itu bekerja dengan pejabat-pejabat gitu kan. Jadi gua bilang itu orang-orang yang pintar. Jadi ya harus harus pintar bicara gitu kan. Harus pintar bicara. Kemudian ya saya melihat itu ya harus seperti itu ya. Ya harus bicara, harus belajar dan harus baik hati tentunya seperti itu ya. Jadi saya banyak belajar ya situ saya sampai ingat gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya intinya ya kalau dulu sih ya motivasinya ya aku harus harus banyak belajar gitu, harus semangat gitu. Karena kalau nggak ada semangat ya susah juga ya. Ya tapi ya ada masanya juga ya saya pernah down gitu kan dan nggak semangat terus gitu ya. Ada pastinya lah istilahnya tapi ya kita harus cepat bangkit juga karena kalau misalnya nggak semangat buat apa kita hidup di sini. Luar biasa. Wow. Luar biasa ini journey-nya Kakak Safa ini luar biasa sampai sekarang ya, sampai saat ini di posisi sekarang Kakak Safa apa namanya mampu untuk tetap berpikiran positif dalam meraih cita-cita gitu kan ya, dalam meraih apa yang diinginkan. Nah, Kakak Safa, kalau ada pesan gitu ya, pesan untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak yang sekarang memakai alat bantu dengar yang berjuang gitu ya dalam meraih masa depan supaya dia tetap semangat gitu harus seperti apa Kakak Safa? Tapi sebenarnya kalau menurut Kakak Safa sendiri juga gimana ya? Kakak Safa juga nggak selalu semangat gitu ya. Gitu Ada saatnya ya. juga Kakak Safa down ya. Ada saatnya Kakak Pasti Safa down ya. gitu kan. Ya, ya cuma kalau saya di sini ya inginnya menjadi orang yang bermanfaat aja gitu kan. Dari ya cerita saya juga sini pengalaman saya sini juga semoga bisa apa ya bermanfaat untuk bagi orang gitu, bagi orang lain. Kalau misalnya pada saat Kakak Safa down gitu ya, nggak semangat gitu, apa yang Kakak Safa lakukan? Kakak Safa ngapain? Berdoa gitu ya. Berdoa, Ya, luar biasa. lebih mendekatkan diri kepada Allah segitu ya. Lebih perbanyak ibadahnya gitu. Dan terutama juga dukungan orang tua ya, dukungan keluarga besarnya juga gitu kan, ayo kak bangun kak gitu kan, jangan matanya ya ayo jangan apa jangan lama-lama, ayo cepet bangun semangat gitu. Oh iya, berarti dukungan keluarga juga ya, supaya Kakak Safa tetap semangat gitu. Kalau misalkan lagi down, Kakak Safa melakukan hobi nggak? Hobi yang Kakak Safa suka itu apa? Hobinya Kakak Safa? Hobi Mm-mm, mm-mm. ya kalau apa ya renang gitu ya, terus juga baca buku. Kalau untuk saat ini sih ya lebih banyak baca buku sih. Hmm. Wow. Jadi kalau pada saat down gitu ya, selain dukungan dari keluarga, Kakak Safa juga apa namanya melakukan hobi yang disukai gitu ya, supaya semangat lagi. Misalnya berenang, membaca buku gitu ya. Luar biasa sekali Kakak Safa ini. Ya, Nah, ya, yang namanya juga manusia ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, untuk masalah saya juga sendiri nggak selalu semangat gitu ya. Tapi ya eh, ya cuma memikirkan ya untuk apa hidup ini kalau kita nggak semangat gitu. iya, bener juga sih ya.
Padahal yang kakak Safa lalui itu kan juga tidak mudah ya, dibully gitu kan ya, terus kuliah kedokteran gitu kan yang memang susah. Kalau pada saat kuliah kedokteran, eh, baca buku yang tebel-tebel gitu nggak kak? Buku apa, Iya, buku betul-betul. kedokteran yang Iya, saya juga ada merasa capek gitu istilahnya kan waktu kuliah kedokteran. Apa waktu belajar tuh merasa nggak cukup gitu, sedangkan bukunya juga banyak itu banyak sekali gitu. Tapi ya saya cuma memikirkan orang tua, justru orang tua lebih capek untuk membiayai kita gitu kan, jadi ya saya harus bisa membayar jerih payahnya orang tua. Hmm, luar biasa kakak Safa, inspiratif loh, luar biasa, luar biasa, kakak Safa amazing. Kalau apa namanya, kalau hal-hal kan kita bicaranya tentang perjalanan kakak Safa sampai di saat ini gitu ya. Dengan memakai alat bantu dengar, apa yang paling menurut kakak Safa, apa yang paling berkesan dari mulai kakak Safa belajar mendengar, dari mulai sekarang, apa yang paling paling membuat kakak Safa itu apa ya istilahnya, wow, aku sudah sampai di tahap ini nih, gitu. Apa yang buat Kak Safa berkesan sekali gitu? Banyak ya, banyak sekali ya. Ya terutama dari alat bantu dengar itu sendiri juga kan, perkembangan teknologinya juga udah makin luar biasa ya. Boleh ya saya menceritakan teknologi ya, alat bantu Iya. dengar yang Kakak Safa pernah pakai. Jadi waktu pertama kali menggunakan alat bantu dengar itu masih analog ya. Jadi volumenya itu manual gitu untuk memperbesar, memperkecil gitu. Dan itu juga tombolnya hanya ada off, telecoil, sama on. Cuma hanya itu aja. Jadi sangat-sangat terbatas untuk mendapatkan suara-suara tertentu itu. Dan begitu ya berjalan waktu ya, namanya juga teknologi ya, ini alat bantu dengar ini juga ada masanya gitu ya. Jadi yang akhirnya saya kelas kelas satu SMP ya, berarti kelas 1 SMP itu kelas 2 apa kelas 3 ya, kelas 2 atau kelas 3 SMP saya baru menggunakan alat bantu dengar digital. Bukan digital dulu, masih semi digital. Dari semi digital ada perbedaan dengan suara sebelumnya itu ya, yaitu yang menjadi lembut gitu, menjadi lebih lembut daripada sebelumnya. Kemudian digital itu lebih lembut lagi. Dan apalagi sekarang udah banyak channel gitu ya, udah banyak ini ya, ada alat tambahannya lagi, itu membuat saya masih banyak belajar untuk suara-suara yang lainnya. Gitu, saya merasa untuk saat ini saya juga masih harus banyak belajar untuk mendengarkan suara-suara yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Gitu. Jadi ya kalau menurut saya pengguna alat bantu dengar sini masih ya terus belajar gitu ya, walaupun misalnya bisa bicara, bisa mendengar, tapi untuk keseluruhannya itu ternyata dunia suara itu banyak sekali gitu, dan itu saya harus pelajari. Dan kemudian juga lokalisasi suara, jadi untuk menemukan sumber suaranya itu bisa yang tepat. Kalau dulu itu masih susah gitu, masih nggak bisa. Kalau sekarang sudah bisa menentukan sumber suaranya gitu. Kalau dulu kan susah membedakan suara kanan atau kiri, itu bagaimana atas atau gimana, seperti itu. Dan juga sekarang itu kemudian begitu juga nada-nada musik gitu, irama gitu, wah
ternyata lebih indah lagi gitu, begitu Kak, begitu menggunakan teknologi yang lebih canggih. Oke. Iya. Jadi ya itu Sebenarnya Kak, membuat ya saya untuk banyak belajar, harus banyak belajar, terus juga harus lebih semangat untuk belajar mendengar. Untuk sampai saat ini juga masih saya terus belajar. ya, berarti memang intinya itu tetap belajar meskipun sampai sekarang, tetap semangat. Meskipun Kakak Safa sudah pada tahap ini ya, kita melihatnya Kakak Safa luar biasa. Kita melihatnya Kakak Safa perjuangannya wow gitu ya, tapi Kakak Safa tetap sampai sekarang pun tetap belajar. Nah, ini ada komentar yang saya bacakan ya Kakak Safa dari Abi Zama 3. Semangat terus buat Kakak Safa katanya. Semangat terus. Tadi sebenarnya ada banyak komen di atas, tapi karena waktu kita ngobrol, jadi saya belum baca gitu ya. Luar biasa, banyak sekali komentar-komentar hari ini yang bilang Kakak Safa terus semangat, Kakak Safa luar biasa. Keren perjuangannya Kakak Safa. Wow. Oke. Nah, Kakak Safa terakhir sebelum kita ini closing statement atau Kakak Safa untuk memberi semangat kepada teman-teman semua yang memakai alat bantu dengar. Silakan Kakak Safa. Ya, semangat buat semua teman-teman yang pengguna alat bantu dengar. Kita jangan pernah berhenti untuk belajar tentunya. Yang pertama juga kita harus bersyukur dengan keadaan kita apapun. Dan nggak usah memikirkan saya punya kekurangan, nggak perlu diberikan. Itu yang penting kita semangat, kita belajar, dan apa? Dan kalau misalkan ada masalah, kita bisa cerita gitu dengan orang-orang terdekat atau bantuan dengan orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Dan jangan kita sampai saat ini juga kita sama-sama belajar mendengar juga ya. Apalagi dengan teknologi pendengaran yang udah makin canggih, insya Allah ada rezekinya. Oke. Baik, terima kasih Kakak Safa sudah mau ngobrol dengan kami dari Yayasan Aurika Surabaya. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil gitu ya, hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya Kakak Safa ini sampai pada tahap sekarang. Semoga Kakak Safa semakin sukses, cita-citanya tercapai. Ya, ini juga ya, terutama untuk orang tua ya, orang tua jangan pernah lelah mendampingi kami gitu ya. Sabar tiada batas gitu untuk menemani kami, karena kami sangat-sangat membutuhkan dukungan orang tua, keluarga seperti itu. Karena siapa lagi yang mau yang utamanya yang mau memahami gitu kan, yaitu keluarga terdekat. Jadi tolong jangan pernah lelah untuk mensupport kami, dan dan juga kita juga bisa belajar, kita bisa menghargai dengan orang lain ya. Yang pertama juga ya, orang tua, dari orang tua itu harus terus semangat. Saya juga semangat itu juga karena orang tua. Oke, ini juga ada komen Bismillah, semoga Algani bisa seperti Kakak Syafa. Wow, banyak sekali komen hari ini yang luar biasa. Wow, semuanya memberikan semangat. Terima kasih Kakak Safa, terima kasih sudah mau ngobrol dengan kami. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live kita pagi ini. Nanti kalau ada ada acara lagi, Kakak Safa mau ya untuk kita hubungi lagi. Boleh, ya Allah, boleh. Oke, baik. Terima kasih sudah yang bergabung. Terima kasih Kakak Safa semuanya. Salam untuk Mama. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Kakak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.